Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hidup. Tuhan juga memberikan kita akal budi di dalam menjalankan kehidupan kita. Kita patut bersyukur untuk akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Tidak dapat kita pungkiri dalam setiap situasi hidup kita, kita harus memberikan penilaian kepada sesuatu. Penilaian itu begitu penting karena penilaian itu akan menentukan apa yang akan kita putuskan terhadap situasi itu. Namun juga kita tidak dapat pungkiri bahwa seringkali penilaian kita tidak berdasarkan sebuah pandangan yang cukup luas, tetapi pemikiran yang sangat sempit. Sehingga keputusan yang kita ambil pun menjadi keputusan yang tidak bijaksana. Atau mungkin juga penilaian kita dipengaruhi banyak oleh subjektivitas kita. Sehingga penilaian kita tidak objektif dan sangat mempengaruhi sikap kita terhadap situasi yang seperti itu. Inilah akan kita renungkan di dalam firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasal 12, ayat 1 sampai ayat 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah sebuah kejadian di mana orang-orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus mengambil bulir gandum, lalu memecahkan di tangannya dan memakannya karena mereka lapar. Serta-merta orang-orang Farisi itu langsung memberikan penilaian kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka melanggar hukum hari Sabat. Saudara-saudara, bagaimanakah Tuhan Yesus merespons terhadap penilaian orang-orang Farisi ini kepada murid-muridnya? Yang pertama, saudara-saudara,
Tuhan Yesus merespon mereka dengan menyampaikan bahwa ketika kita menilai perbuatan orang lain, mari kita menilai dari sudut mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Karena firman Tuhan diberikan kepada manusia adalah untuk kebaikan manusia. Saudara-saudara, orang Farisi, mereka adalah orang-orang dikenal orang religius, orang yang beragama. Tetapi saudara-saudara, kereligiusan mereka tidak mengindikasikan mereka adalah orang yang peduli akan kebaikan orang lain. Saudara, Tuhan Yesus menekankan, firman Tuhan diberikan kepada manusia adalah untuk kebaikan manusia, untuk menjadi berkat bagi manusia. Apa yang orang Farisi nilai dari murid-murid Tuhan Yesus? Mereka tidak memakai firman Tuhan menjadi ukurannya, tetapi mereka memakai aturan-aturan tradisi yang mereka buat sebagai tafsiran dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan tafsiran itu menjadi beban bagi masyarakat pada zaman itu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sedangkan kitab suci tidak mengatur semuanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika murid-murid lapar, dia makan bulir gandum itu. Tetapi orang Farisi merasa, meskipun lapar, engkau tidak boleh makan bulir gandum itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menilai segala sesuatu, marilah kita mempertimbangkan apa yang menjadi kebaikan bagi manusia. Apa yang bisa memberkati kehidupan manusia. Bukan malahan kita tidak mempertimbangkan kebaikan bagi orang lain. Karena Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita, marilah kita menilai segala sesuatu dengan hikmat. Dan takut akan Tuhan, itulah permulaan daripada hikmat. Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi apa yang tercatat dalam kitab suci. Ketika Daud dan pengikutnya lapar, lalu mereka masuk ke dalam rumah Allah, dan mereka memakan roti sajian yang sebetulnya tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali oleh para imam. Tetapi Daud dan pengikutnya memakan roti itu. Namun orang Farisi tidak mempersalahkan mereka. Demikian juga dengan para imam. Ketika hari Sabat, mereka melakukan perkara-perkara yang melanggar hari Sabat dengan bekerja, menyembelih hewan. Tetapi orang-orang Farisi tidak menyalahkan mereka. Karena kitab suci pun tidak menyalahkan mereka. Orang Farisi tidak menyalahkan mereka. Karena orang Farisi menghargai Daud dan menghargai para imam. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus itu lebih besar daripada bait suci. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus lebih besar daripada Daud. Tuhan Yesus lebih besar daripada imam-imam. Disitulah Tuhan mau mengatakan, jikalau engkau menghormati Tuhan, jikalau engkau takut akan Tuhan, engkau pasti bisa menilai dengan objektif dan benar. Saudara-saudara, orang-orang Farisi,
mereka memberikan penilaian kepada murid-murid Tuhan Yesus bukan karena kebenaran, tetapi karena mereka ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus dan ingin menjerat Tuhan Yesus. Orang yang memiliki hati seperti ini, dia tidak lagi memikirkan takut akan Tuhan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, menilai dengan baik harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Supaya kita tidak terjerat dengan hawa nafsu kita. Kita tidak terjerat dengan emosi kita. Kita tidak terjerat dengan cara pikir kita yang salah. Karena takut akan Tuhan, itulah permulaan hikmat bagi kita. Sehingga kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, saudara Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita mulai menilai segala sesuatu, marilah kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada orang-orang Farisi. Yaitu firman Tuhan sangat menekankan kepada belas kasihan. Bukan persembahan. Bukan berarti persembahan tidak penting. Tetapi pada konteks itu, para pemimpin agama menjadikan persembahan menjadi alat untuk membanggakan diri, menjadi alat untuk menyombongkan diri, menonjolkan siapa dirinya. Sehingga para pemimpin agama merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih rohani daripada orang lain, sehingga mereka merasa mereka boleh menghakimi orang lain, tetapi tidak menghakimi dirinya sendiri. Tuhan Yesus ingin, kenakanlah belas kasihan. Karena belas kasihan tidak memusatkan kepada diri sendiri, tetapi menjadikan sesama manusia kepada orang lain. Dengan demikian, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak terjerat, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, dan merasa berhak menghakimi orang lain. Kenakanlah belas kasihan itu, saudara-saudara. Karena itulah yang membuat kita boleh melihat segala sesuatu pada proporsi yang sebenarnya. Karena apa yang terjadi dengan orang lain bisa terjadi dengan kita. Jikalau orang lain bisa berbuat salah, kita pun bisa berbuat salah. Mari menilai orang lain dengan hati yang penuh belas kasihan, sehingga kita tidak terjerat ke dalam dosa untuk memuaskan hawa nafsu dan emosi kita semata-mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami bagaimana kami harus menilai, khususnya menilai orang lain, supaya kami tidak terjerat dengan hawa nafsu kami, emosi kami, pikiran kami yang salah, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Tetapi kami bisa menilai dengan objektif, dengan baik. Ya Tuhan, biarlah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan, menilai segala sesuatu dengan mempertimbangkan kebaikan bagi manusia, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang penuh belas kasihan. Dengan demikian, di dalam penilaian kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan, hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Ketika saat-saat kami harus menilai, biarlah beberapa hal ini menjadi bagian yang penting ketika kami memberikan penilaian, sehingga kami tidak bersalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.